Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini saya akan membahas tentang molaritas. Sepertinya kalau molaritas itu sudah dibahas di kelas 1, tapi di sini saya akan membahas lagi karena ada beberapa soal itu pasti akan membahas tentang molaritas, entah itu di SMA ataupun di perkuliahan ya. Nah, oke. Di sini molaritas. Saya akan membahas cara menentukan molaritas. Nah, sebelumnya molaritas itu menyatakan jumlah zat larut dalam 1 liter larutan. Ada beberapa rumus yang akan dibahas kali ini. Ada 4 ya, lebih tepatnya. Ada 4 rumus. Yang pertama, rumus dasar mol per volume. Jadi, rumus yang pertama itu molaritas sama dengan mol per volume. Jadi kalau molaritas itu M besar, sedangkan kalau mol itu N. Jadi beda ya. Kalau mol satuannya simbolnya N, terus satuannya ini. Satuannya tetap mol. Nah, sedangkan molaritas itu simbolnya M besar, tapi satuannya juga tetap M besar, seperti itu. Nah, di sini rumus pertama itu molaritas sama dengan mol per volume, volumenya dalam liter. Kemudian, kalau misalnya dalam mili bagaimana? Ini cara mengerjakannya. Bisa massa per mR dikalikan 1000 dibagi volumenya dalam bentuk mili. Kemudian, yang kedua yaitu, nah di sini agak susah ya. Di sini yang kedua, merubah presentase menjadi bentuk molaritas. Jadi kalau misalnya ada bentuk presentase, berarti pakai rumusnya ini. Biasanya saya bilangnya itu pioner. Pionernya itu dari massa jenis, terus 10, R-nya itu presentase, terus MR. MR dari suatu senyawanya tersebut. Kemudian rumus pengenceran. Nah, kalau misalnya untuk nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan suatu rumus yang digunakan untuk satu senyawa saja. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya ada soal, tentukan molaritas dari HCl. Nah, berarti kalau nggak nomor 1, nomor 2, seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam soal tersebut ada suatu senyawa, seolah-olah itu ada 2 senyawa, maka bisa menggunakan rumus pengenceran. Jadi kalau pengenceran itu move on ya. Kalau udah lepas, udah melupakan masa lalu, sekarang waktunya move on. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu berarti rumus molaritas campuran. Jadi kalau pengenceran molaritas artinya dia ada 2 senyawa, sedangkan kalau campuran itu bisa 2 atau 3 tergantung dari banyaknya. Kalau misalnya hanya 2, berarti misalnya ada H2SO4 ataupun tambah H2SO41 tambah H2SO42, ya berarti saya pakainya sampai sini 2 ini, dan ini volumenya juga hanya 2. Tetapi ketika saya mempunyai molaritasnya ada 3, berarti di sini volumenya juga ada 3, seperti itu. Jadi kalau misalnya senyawanya ada 5, 4, 7 lah, dan seterusnya, berarti ditambahkan sesuai dengan jumlah yang ada di dalam soal. Nah, di sini bagaimana cara membedakan rumusnya? Jadi kalau misalnya ada mol pasti terpakai rumusnya nomor 1. Jadi kalau nomor 1 ini rumus utamanya. Sedangkan untuk rumus mencari molaritas jika diketahui presentase hanya ada nomor 2 ini. Kemudian untuk yang nomor 3 ini adalah pengenceran. Jadi kalau misalnya titrasi juga nanti ini akan dibahas di semester 2. Nah, titrasi juga menggunakan MP sekalikan MP. Oke, di sini saya akan membahas kalau untuk nomor 1 dulu ya. Untuk nomor 1 itu kan molaritas sama dengan mol per volume. Kok yang satu volume? Kok kenapa yang satunya itu ada per mili? Sebetulnya sama saja kalau misalnya saya anggap ada liter. Nah, misalnya saya punya mol, kemudian volumenya itu 2 mili. Nah, kemudian dari 2 mili tersebut dibagi berapa supaya menjadi liter? Berarti kan dibagi 1000, kayak naik 3 kali gitu kan.
Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau mol itu dibagi, berarti kan dibalik mol dikalikan 1000 dibagi 2 mili tersebut kan. Nah, mol itu rumusnya apa? Gram per mr. Selanjutnya dikalikan 1000 per mili tadi. Nah, sehingga diperolehlah persamaan seperti yang tertulis sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalian kalau misalnya sudah menghafalkan ini sudah cukup. Oke. Di sini ada contoh soal, berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 40 gram NaOH dalam 250 ml larutan. Nah, di sini karena yang diketahuinya itu merupakan gram. Ingat ya, kalau misalnya ada diketahui gram, kemudian ada mr, pasti ada mol. Nah, rumus yang digunakan kan secara otomatis rumus yang pertama. Rumus pertama itu ada gramnya di sini 40 gram ya. 40 gram, kemudian volumenya 250 mili, sedangkan AR-nya ARNA itu 23, O itu 16. Nah, yang ditanyakan molaritasnya. Nah, molaritasnya berapa? Kalau misalnya seperti ini, kita pasti mengerjakan itu, ingat dulu rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu molaritas sama dengan mol per volume. Sehingga kita gunakan mencari molnya. Di sini sudah ada molnya atau belum? Belum. Karena belum ada, maka kita mencari molnya. Molnya itu gram per mr, karena ini dalam bentuk mili berarti kita langsung ke rumus yang ini saja ya. Gram per mr dikalikan 1000 per mili. Nah, kemudian gramnya ada 40, mr-nya dihitung. Mr dari NaOH, berarti saya punya Na ditambah O ditambah H. Na-nya 23, O-nya 16, H-nya 1. Jadi jumlahnya adalah 40. Kita tulis di sini 40, kemudian 1000 dibagi milinya 250. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan ini 4 ya. 40 itu 1. Berarti ketemunya adalah 4 molaritas seperti itu. Contoh soal kedua, jika yang diketahui adalah 6 gram urea dengan rumus kimia seperti ini dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml, hitunglah konsentrasi larutan yang terbentuk. Nah, kalau misalnya MR ini bukan MM ya, tapi MR. MR ureanya itu 60. Nah, kalau MR ureanya 60, bagaimana cara menentukan konsentrasinya? Oke, kembali molaritas. Molaritasnya itu gram per mr dikalikan 1000 per mili. Nah, sekarang gramnya berapa? Di sini 6 gram. Kemudian mr-nya 60 dikalikan 1000 dibagi milinya 500 mili. Berarti di sini 2, 6 bagi 6 ininya 10. Berarti 2 dibagi 10, 0,2 molaritas. Seperti itu. Sekarang kita soal satu lagi ya. Untuk berapa volume larutan H2SO4 2M yang diperlukan untuk membuat larutan 200 mili H2SO4. Nah, di sini ini yang disebut dengan dua senyawa. Ibaratnya itu, ketika saya memiliki senyawa yang pertama adalah 2SO4 dengan konsentrasi 2 molaritas, kemudian ingin diubah menjadi 200 mili H2SO4, tetapi dengan konsentrasi 0,5 molaritas. Nah, kalau seperti ini namanya pengenceran. Nah, pengenceran ini berarti harus kalau pengenceran itu rumusnya MVN sama dengan MVN, move on. Nah, kenapa rumusnya move on? Ibaratnya tuh saya punya konsentrasi yang tinggi, ingin diubah menjadi konsentrasi yang rendah.
mempunyai cinta yang sangat tinggi, ingin menghilangkan untuk ke yang rendah seperti itu. Nah, jadi harus move on. Nah, pengenceran atau titrasi pasti rumusnya menggunakan MVN sama dengan MVN. Oke, MVN yang pertama adalah yang larutan pertama, MVN yang kedua adalah larutan yang ingin dijadikan seperti itu. Jadi kita anggap di sini ya. Untuk nilai N ini dilihat dari jumlah H-nya. Karena jumlahnya 2 berarti N-nya adalah 2. Nah, sekarang molaritasnya 2 molaritas dikalikan volumenya. Karena ini yang ditanyakan, kemudian dikalikan 2. Karena sama-sama 2 maka dihilangkan. Sama dengan MVN, molaritas yang diinginkan adalah 0,5 dengan jumlah volume 200 mili dengan nilai N-nya 2 tadi ya. Oke, X-nya kemudian 0,5 dikalikan 200 dibagi 2. 2 bagi 2 di sini 1. Kemudian 100 dikalikan 0,5 berarti 50. Ingat satuan untuk yang di sini ya. Karena di sini molaritas maka hilang, tetapi di sini karena satuannya mili maka di sini tetap mili seperti itu. Kemudian, tentukan konsentrasi larutan 100% H2SO4 yang memiliki massa jenis 0,98 gram per mili. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, untuk yang MM di sini salah ya. Ini tuh MR. Kemudian MR dari H2SO4 itu 98. Jadi, ini salah soal dari sananya. Kemudian kalau misalnya ini S-nya kan 32 ditambah 1 dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan 16 seperti itu. Jadi dilihat dari AR masing-masing ya. Jadi dijumlah nanti ketemunya 98. Kemudian karena rumusnya ada persentase pasti menggunakan rumus Pioner. Tentukan konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi itu pasti molaritas. Pioner. Presentase per MR seperti itu. Presentasenya maka massa jenis ya, ini massa jenis. Massa jenisnya 0,98 dikalikan 10 dikalikan 10 presentasenya, kemudian MR-nya adalah 98. Oke, dicoret ini dapat 100, kemudian dapat menemukan 1 M. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.